Ada seorang anak berusia 10 tahun. Ia selalu memperhatikan ayahnya ketika berangkat bekerja dan mengendarai sepeda motor dengan helm yang sudah rusak. Kemudian ia berpikir untuk membeli helm yang baru. Dengan uang yang ia miliki, ia memberanikan diri untuk datang ke toko penjual helm. Tanpa bertanya, ia langsung membawa helm yang ia pilih tersebut ke kasir dan memberikan uang yang ada padanya. Kemudian pemilik toko bertanya, "Helm ini untuk siapa?" Lalu jawab anak tersebut, "Untuk ayahku." Pemilik toko kembali bertanya kepada anak tersebut, "Kenapa kamu ingin membelinya?" "Karena ayahku berangkat kerja dengan helm yang rusak. Saya khawatir dengan dirimu." Lalu istri pemilik toko tersebut berkata, "Bukankah harga helmnya sangat mahal?" Lalu pemilik toko menjawab, "Ini bukan soal harga, tetapi kasih sayang yang tulus seorang anak kepada ayahnya. Ayo bungkus dan berikan kepada anak itu." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, si pemilik toko tidak melihat dirinya sebagai pebisnis yang hanya mencari keuntungan saja, tetapi ia menempatkan dirinya berada pada posisi si anak tersebut, sehingga ia dapat mewujudkan keinginan si anak tersebut. Demikianlah halnya Rasul Paulus dalam memberitakan Injil Kristus. Ia tidak menjadikan dirinya sebagai yang orang harus disegani atau dihormati, tetapi ia menjadikan dirinya sama seperti mereka, yaitu orang-orang yang ia layani, sehingga ia dapat memenangkan setiap orang. Ia juga mengatakan dalam 1 Korintus 13 ayat 11, "Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak, aku merasa kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu." Artinya Rasul Paulus setelah menempatkan dirinya pada posisi di mana ia berada, ia tidak pernah meninggikan diri, tidak pernah menjadikan dirinya orang elit, tetapi ia menjadikan dirinya hamba bagi semua orang. Dia selalu menempatkan dirinya setara atau bahkan di bawah orang-orang yang ia layani. Maka melalui itu akan banyak orang-orang hidupnya merasa diperhatikan, hidupnya tertolong dan dimenangkan dari keadaan yang buruk menjadi luar biasa. Seperti kisah penjual helm tersebut, ia memenangkan dan mengangkat martabat seorang ayah yang hidupnya serba kekurangan. Adakah ia menempatkan dirinya sebagai pebisnis dan orang kaya yang selalu mencari keuntungan? Maka si anak akan semakin tertindas. Oleh karena itu, milikilah kasih yang tulus di dalam hatimu, karena tidak ada hal yang bertentangan dengan itu. Sekali lagi, mari kita hidupi firman ini yang mengatakan, "Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang." Agar Kristus dimuliakan, karena Kristus juga datang sebagai juru selamat dengan mengambil rupa sebagai hamba dan sama seperti kita demi memenangkan hidup setiap orang percaya.